Ya, Surat Pemisah Masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbano Sateki Abdurrahman. Saya hadir lagi ingin berbagi informasi terkait keempat calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Dari pengamatan saya, setiap calon punya media masing-masing mengupload. Saya coba melihat dari setiap calon turun ke masing-masing titik. Saya merasa tidak beda-beda jauh, semua sama dan seimbang. Artinya seimbang dalam arti begini, masa yang datang juga sama, cukup cukup memuaskan para calon. Dan saya merasa ini luar biasa sekali, saling masyarakat sangat menghargai setiap bakal calon yang datang. Masyarakat dengan rela ikhlas memberikan dukungan kepada para calon-calon yang setiap datang di kabupaten-kabupaten Pemekaran, bahkan di distrik-distrik. Saya rasa poin bagian sini luar biasa sekali untuk keempat calon kandidat yang akan bertarung merebut kursi nomor 1 Provinsi Papua Selatan. Itu yang perlu saya harus mengangkat jempol di situ, bahwa luar biasa kekompakan masing-masing tim, masing-masing media dari setiap calon, dari keempat calon gubernur ini sangat luar biasa. Saya dari media Bapak CGG, saya coba melirik, mengamati seperti itu, saudara. Dan saudara pemirsa, lebih khusus saya perlu menyapa saudara pemirsa bahwa di bulan November ini juga kedatangan Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Kiwilon Kepse setelah tiba di Asmat dan Kamur. Sangat luar biasa saudara pemirsa, kita bisa lihat masyarakat dengan antusias menjemput calon nomor urut 1. Mereka merasa bahwa inilah pilihan mereka sebagai calon gubernur nomor 1. Minta maaf, bukan saya harus menggurui atau mensampingkan calon lain, tetapi saya dari medianya Bapak Dr. Hans Johannes Lubagapse, saya harus menyampaikan secara transparan bahwa setiap proses pasti kita menang. Setiap calon punya tujuan pasti menang. Dan saat ini juga saya mau katakan bahwa ketika calon gubernur nomor 1 Bapak Darius Kiwilon Kepse setelah tiba di Asmat, Kabupaten Asmat, dan tiba di distrik Kamur, masyarakat menerima dan sangat luar biasa sekali. Saya merasa ini sangat luar biasa. Jadi sehingga titipan pesan saya setelah masyarakat menjemput dan Bapak menyampaikan aspirasi, dan saya berharap apa yang disampaikan, apa yang didatangi langsung oleh calon gubernur nomor 1 Bapak Darius Kiwilon Kepse adalah adik kandung dari Dr. Hans Johannes Lubagapse yang sudah pernah melakukan yang saya boleh katakan terbaik. Minta maaf, ini pola dan prinsip yang saya harus katakan bahwa beliau sudah pernah melakukan untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan seperti apa, dan hasilnya sampai di kampung-kampung itu menjadi cerita yang bisu. Dan saya pikir hal luar biasa. Yang berikut calon wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak nomor 1 Bapak Yusak Yaluo pun ketika tiba di Kota Rawa, Kabupaten Mapi, masyarakat juga jemput dengan sangat luar biasa antusias dengan melakukan tari-tarian. Dan ini saya pikir masyarakat ini konsisten sekali, sangat menghargai, dan saya juga berharap bahwa setiap calon yang datang kalian tetap jaga, memilih yang terbaik. Dan sebentar saya akan memberikan pesan untuk setiap kabupaten di kecamatan. Dari kecil itu saya sudah tahu nama Sengro. Tapi saya sekarang sudah umur tua, baru akhirnya terima kasih Tuhan saya bisa datang injak di sini dan saya bisa ketemu saya punya famili orang semua. Terima kasih. Saya bisa kalian bukan orang lain, ini kalian punya saudara. Kalian punya famili, kalian punya saudara sama saya. Dan kami orang Bandung, orang Kumbaya, orang Purwa ini mungkin satu-satunya orang yang ada di titik biasa. Sebagai orang lain masih ada di bawah. Sedangkan orang nomor 1 yang sekarang
ada di pemerintahan itu adalah Yusuf Jalur kakak sendiri, anak sendiri. Setelah itu Bapak Wakil Gubernur bergeser ke Pade, distrik Pade. Di sana juga masyarakat menjemput dengan sangat biasa. Saya boleh katakan masyarakat Pade juga sangat gembira, sangat antusias sekali kedatangan calon Wakil Gubernur nomor 1 Bapak Yusuf. Dan saya kira hal sangat luar biasa untuk terima kasih untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Idara Pade. Sangat luar biasa antusias menjemput calon wakil gubernur karena mereka dua ini adalah betul-betul, saya harus katakan betul-betul, saya tidak mau katakan seperti lain, tapi saya harus katakan betul-betul bahwa calon nomor 1 adalah orang asli Papua, betul-betul masih satu garis keturunan sudah bisa. Dan dari hasil yang saya melihat dari keempat bakal calon, inilah saya mau manusia-manusia pesan di sini bahwa yang setia kepada 01 harga mati Provinsi Papua Selatan yang dari bidang mendiami transportasi bumi Papua bekerja Selatan dari untuk kita kampung-kampung semua distrik dengan sampai Kabupaten Pamekaran. mantap. Hari ini ajang hari ini Harus besok di kita tanggal bekerja. 27 November. Sampai Dr. Randus Johannes Glubagepse menitipkan adik kandungnya yaitu Bapak Darius Gibilon Gepse didampingi oleh Bapak Yusuf Jalur. Saudara, apa yang kalian tidak pernah rasakan dari cinta dan kasih seorang tokoh yaitu Bapak Dr. Randus Johannes Glubagepse mencoba memekarkan kabupaten kota yang ada di selatan, dan dia coba memekarkan provinsi Papua Selatan. Satu hal yang saya harus titip di hari ini bahwa bagi masyarakat yang peduli, yang menghargai sebuah proses, sebuah langkah, sebuah komitmen, kalau kamu hari ini berdiri melihat, mengamati kamu tinggal di tempat ini dengan damai dan aman, kalian sudah pernah merasakan sedikit tetesan bahasa dan tetesan sebuah ucapan. Saya merasa ini hal-hal yang sangat luar biasa. Dan kalian-kalian yang memang orang-orang yang terpilih, yang masih menghargai perjuangan sosok Dr. Randus Johannes Glubagepse. Beliau berpikir secara transparan dan komitmen untuk seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan, tidak membedakan siapa-siapa. Saya mau katakan ini jelas, tidak membedakan siapa-siapa. Beliau selalu bercerita tentang sebuah proses dan komitmen dan sebuah sejarah. Dan hari ini Dr. Randus Johannes Glubagepse menitipkan adik kandungnya Darius Gibilon Gepse untuk melanjutkan karir dan komitmennya untuk melayani kerinduan tetesan air mata dari masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kalian jangan memilih yang salah. Nomor 1 nih sudah di belakangnya sudah ada yang namanya Dr. Randus Johannes Glubagepse. Beliau sekian tahun meninggalkan kalian, dan beliau melihat kalian tidak pernah merasa senang dan gembira. Dan hari ini tes CPNS, saudara pemirsa, saya mau katakan bahwa hari ini jumlah masyarakat yang menanti nasibnya, mereka merasakan, pasti kalian merasakan kesal dan sakit. Pola yang dilakukan sangat salah dari tingkat birokrasi sampai dunia perkampus. Kampus pun demikian dan birokrasi pun demikian. Bagaimana manusia-manusia ini mau diurus? Kalau kita berbicara saya bisa, tetapi perilaku yang sebenarnya untuk menatap setiap orang yang punya keluhan dan menanti harapan. Saya berharap kalian pastikan memilih nomor 1. Nomor 1 konseptor adalah Johannes Glubagepse, dan beliau sudah katakan jelas, sudah berpikir jelas. Ketika calon gubernur nomor 1 Darius Gibilon Gepse dan Yusuf Jalur terpilih, beliau akan mempertaruhkan harapan kalian untuk berbicara dengan orang pusat. Apa yang susah beliau katakan, tidak ada di Republik ini, tidak ada hal yang susah. Beliau sudah katakan itu.
Di Republik ini tidak ada hal yang susah. Tinggal siapa yang membangun manusia dan siapa yang mau melanjutkan komitmen itu. Sekarang butuh nyali dan komitmen. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa melewati pendidikan yang cerdas. Semua orang bisa memiliki komitmen cerdas. Tapi siapa yang punya nyali, punya hati, merelakan diri, merelakan harapan rumah tangganya, merelakan dirinya, harus sama dengan masyarakat. Hidup sederhana, tetapi nama harus dikenang, yaitu ada di seorang Dr. Andos Johannes Kulba Gepse. Sehingga hari ini Dr. Andos Johannes Kulba Gepse titipkan adik kandungnya untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan itu. Dan saya pikir hal ini kita harus tahu, masyarakat, saudara pemirsa, kalian yang baru datang tinggal di selatan Papua, yang baru datang, tolong mendengarkan kisah perjalanan kota ini, perubahan demi perubahan, siapa dari bupati ke bupati, siapa yang namanya yang terkenang sekali, dan saat ini kehidupan seperti apa. Itu ada di Dr. Andos Johannes Kulba Gepse. Kalian tidak akan ragu. Saya berharap untuk saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, tidak perlu kalian ragu. Dr. Andos Johannes Kulba Gepse menitipkan adik kandungnya Darius Gebulon Gepse bersama Yusuf Yalwa. Itu orang-orang yang setara dengan masyarakat, yang bisa mendengarkan hati rakyat, yang bisa hidup dan senyum bersama masyarakat, dan bisa menangis karena masyarakat. Saya berbicara ini fakta lapangan yang saya harus sampaikan secara konkret. Dalam arti saya berusaha untuk secara profesional untuk menyampaikan ini. Calon-calon lain juga saya merasa mereka juga sama. Mereka juga sama, tidak beda-beda jauh. Cuma satu hal yang membedakan antara semua calon ini ada di nomor 1. Bedanya karena kalau kalian yang memilih nomor 1 berarti kalian orang-orang yang masih menghargai sebuah proses, sebuah perjuangan, dan sebuah sejarah, dan sebuah komitmen. Bedanya di situ. Begitu. Bagaimana kalau orang sudah berbuat, masa kita menjatuhkan orang yang pernah berbuat untuk kita, dan orang yang mengukir sebuah proses dan sebuah sejarah, masa kita harus merubah itu. Sebuah sejarah tidak akan dilupakan yang namanya Dr. Andos Johannes Kulba Gepse. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, manusia berganti manusia. Tetapi sebuah nama dan sebuah proses, sebuah langkah, yaitu Dr. Andos Johannes Kulba Gepse berbuat untuk rakyat. Tidak beda, tidak memilih siapa saya, tidak memilih siapa kau. Tetapi prinsip kehidupan yang saya melihat, beliau hari-harinya belum puas karena sikap dan perilaku kita sendiri belum sama-sama kita berpikir tentang siapa saya, bagaimana saya, dan proses selanjutnya seperti apa. Ini yang beliau merasa bahwa ini masih ada PR besar untuk melakukan pimpinan-pimpinan di bagian sini. Sehingga saya berharap untuk saudara pemirsa, para pendukung calon gubernur nomor 1 dan wakil gubernur nomor 1, untuk masyarakat, saudara pemirsa, kalau kalian yang punya hati menghargai sebuah proses dan sebuah langkah perjuangan dan komitmen, sehingga lahirnya provinsi kebanggaan kita yang dijuluki Isakot Bekai, Isakot Kaya, Istana Damai, Istana Cinta Kasih, itu berasal dari seorang Dr. Andos Johannes Kulba Gepse melahirkan gagasan ini, melahirkan sebuah filosofi ini, mengukir sehingga semua orang yang datang di tempat ini dia akan tinggal dengan aman dan damai. Dan itu harapan yang luar biasa. Tetapi dari semua itu, tolong menghargai negeri ini, tolong menghargai manusia di atas tanah ini, tolong menghargai hutang-hutang adatnya. Itu yang paling penting dari filosofi yang sudah digambarkan seperti itu. Karakter suku Marin seperti apa, karakter suku Mapi seperti apa, karakter suku Awu seperti apa, karakter suku Muyu seperti apa, suku Mandobo seperti apa. Saya pikir
Ini karakter yang berbeda-beda di selatan Papua, tetapi dinaungi oleh yang tertua. Saya katakan tertua karena awal mula jadinya kota ada di tanah Malim, kota Merauke, sehingga dia pecah, sehingga menyebar, sehingga lahirnya kota-kota Kabupaten Pemekaran yang digagas oleh Dr. Amos Jonas Babagense, dan terakhir menghadirkan Provinsi Kebanggaan, Provinsi Papua Selatan. Saya berharap sudah bisa dari penyampaian saya apa yang menjadi harapan kita bersama. Jangan sampai kalian masalah begini. Pilihlah yang tepat. Saya usul, pilih nomor 1. Kalian tidak akan pernah rugi, kalian tidak akan pernah kesal ketika nomor satu duduk memastikan harapan kita bersama. Demikian, saya Urbano Satiki Abdurrahman akan kembali di statement.